Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmi, kelas Kesmas C 2021. NIM 7020121074. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel dan organelnya. Jadi, organel itu bagian dari sel yang memiliki fungsi tertentu. Di gambar ini termasuk ke dalam sel eukariotik karena dia memiliki membran inti sel yang warna kuning. Terus di dalamnya yang bulat itu nukleus dan warna ungu itu materi genetik. Eukariotik ini terbagi dua, sel hewan dan tumbuhan. Dan gambar ini bukan termasuk sel hewan karena tidak memiliki dinding sel bagian yang kaku, di mana sel hewan bagian terluarnya dari membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma adalah bagian terluar. Fungsinya untuk mengatur keluar masuknya zat atau transportasi sel. Bagian membran plasma ada organel-organel. Tempat beradanya organel disebut sitoplasma. Sitoplasma bagian dalam dari membran plasma yang komposisinya itu 95% air. Dan ini termasuk sel eukariotik. Di bagian tengah ada namanya nukleus. Nukleus ini fungsinya mengatur seluruh kegiatan sel. Di dalam nukleus itu ada nukleolus. Kemudian ada disebut materi genetik. Materi genetik ini berupa kromosom. Di setiap lengan kromosom ada DNA yang nantinya akan mengalami replikasi atau penggandaan. DNA kemudian akan diekskresikan menjadi suatu protein tertentu. Terus yang bulat warna hijau ini lisosom atau pereksisom. Ini hanya ada di sel hewan. Sel hewan itu punya lisosom. Lisosom fungsinya untuk pencernaan sel yang dominannya ada di sel hewan, tapi ada juga beberapa di tumbuhan. Terus ini ada badan Golgi atau Golgi kompleks. Ini ada di sel hewan dan tumbuhan. Terus ini ada unit lagi yang terhubung di inti sel, yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ada kasar dan halus. Yang kasar itu terdapat yang namanya ribosom. Yang halus itu tidak ada. Ini ada hubungannya dengan transportasi. Dia menghubungkan antara inti dan luarnya. Kalau ada ribosom itu disebut retikulum endoplasma kasar. Fungsinya ke arah transportasi protein. Karena ribosom itu pembentukan protein. Jika retikulum endoplasma yang halus itu tidak ada ribosom, jadi retikulum endoplasma yang halus itu ke arah transportasi RE. Ini ada di sel hewan dan tumbuhan. Terus sini ada smooth endoplasmik, itu bagian terluar. Terus ada mitokondria. Mitokondria dan kloroplas itu berbeda. Jadi mitokondria fungsinya untuk menghasilkan energi berupa adenosit. Ini merupakan tempat menghasilkan energi. Mitokondria ada di sel hewan dan tumbuhan. Di dalamnya ada kloroplas. Yang gambar abu-abu ini hanya ada di tumbuhan. Fungsinya untuk menghasilkan makanan yang berupa karbohidrat. Prosesnya berupa fotosintesis. Dan ini hanya ada di sel tumbuhan, bukan di sel hewan. Jadi sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.